Kenapa Rohmat? Kang Rohmat sakit Pak Haji. Iya Pak Haji. Ditusuk. Innalillahi. Nanti kalau besuk saya ikut ya. Iya Kong Haji. Iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mama, kenapa jam begini Rohmat belum buka lapak ya? Kayak gugup nih. Ini baru pertama kali nih ngumumin pakai mik musola. Bang, abang jangan sampai salah ngomong. Ntar Bang Koreng malah ketahuan kalau abang cuma pura-pura tobat. Tuh, lu malah bikin senewan aja. Bang, bismillah dulu bang. Biar lancar. Tuh lihat, Ronald ngasihnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ngai Koreng yang bicara. Ngai ingin mengumumkan bahwa sebentar lagi Hari Raya Idul Adha akan tiba. Ngai ingin mengajak semua teman-teman makmur untuk ikut berkurban melalui DKM Musola Pasar Makmur. Caranya dengan menyetorkan uang pembelian kambing atau domba melalui bendahara DKM, yaitu Nina. Dan boleh dicicil mulai dari sekarang. Harga kambing atau domba berkisar antara 2 juta sampai 3 juta. Demikian pengumuman ini Ngai sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 juta sampai 3 juta. Berarti kalau Plongo setor setiap hari 100.000 ke DKM, Plongo bisa ikut kurban atau nanti. Plongo, emang kamu bisa kumpulkan uang setiap hari 100.000? Kau punya gaya, Plongo. Ya, kalau ngelihat kondisi Plongo saat ini sih, Plongo nggak yakin. Sulit sepertinya. Tapi masa iya sih Plongo berbuat baik di jalan Allah nggak dibantu? Menurut kamu gimana, Dik? Jujur ya Bang, Aye masih ngerasa pesimis sama Koreng. Nih Bang, misalnya nih Bang ya, kita kan ngumpulin duit buat kurban. Terus duitnya kumpul semua tuh Bang, berjuta-juta. Nah, tiba-tiba ditilep sama Koreng gimana? Astagfirullahaladzim. Hari kamu ya, Dik, kebiasaan. Jangan suujon atuh. Eta teh tidak baik. Lagian kan Koreng teh udah taubat. Kamu teh nggak dengar tadi Koreng bilang apa? Koreng bilang uang disetornya teh ke bendahara, ke Nina. Berarti Koreng teh nggak pegang uang sama sekali, Dik. Ya, mudah-mudahan aja Bang, Koreng amanah. Amin. Iya. Nah, tapi kalau dilihat dari rekam jejak dan masa lalunya Koreng, rasanya sulit untuk bisa dipercaya nah. Iya. Tapi kata Kang Apoy juga kan, kita teh tidak boleh menghalangi orang yang lagi proses taubat. Nah, kita kasih kesempatan aja atuh. Bagaimana? Setuju? Bahas, kita ikut kau punya omongan. Kalau kamu, Dik?
duit lu tuh banyak, Reng. Digantung cukup buat beli kambing 100 ekor. Lu nggak perlu repot-repot buat ngumpulin orang nyicil beli kambing kurban. Siu mama Digo. Maksud kau bicara itu apa? Gua kesel sama Koreng, gedek gua. Digo, kita tidak boleh membenci saudara kita sendiri. Sekarang gini, Man. Si Koreng ngapain? Capek-capek ngumpulin orang buat nyicil beli kambing kurban. Sementara duitnya banyak digantung nganggur. Kenapa nggak pakai itu aja? Astagfirullah. Digo, kau stop bicara uang itu ya. Itu uang haram. Iya, gue tahu haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ang, Rahmat gimana? Kata Ovi habis dari klinik dibawa ke base camp lu. Alhamdulillah Rahmat udah siuman. Udah mau makan juga. Alhamdulillah. Terus sekarang Rahmat yang jaga siapa? Simon, Majil. Ya udah, ntar gua ke base camp dulu ya buat jemput Rahmat. Kenapa Rahmat? Kak Rahmat sakit, Pak Haji. Iya Pak Haji, ditusuk. Innalillahi. Nanti kalau besuk saya ikut ya. Iya Kong Haji. Iya, Pak Haji. Tapi kalau semua warga Pasar Ginjing tahu Rahmat sakit, pasti bakal rame-rame jenguk Rahmat. Oh iya, Ang, bentar. Gua cari Faruk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rahmat ditusuk orang toh. Iya, Matt, benar. Barusan saya dengar sendiri. Kalau Bang Ovi itu kasih tahu Bang Tommy sama Bang Apoy kalau Bang Rahmat itu habis ditusuk orang. Innalillahi. Siapa yang nusuk Bang Rahmat ya? Kayaknya yang nusuk Bang Rahmat itu musuh-musuhnya Bang Rahmat waktu Bang Rahmat belum tobat. Bu Ani. Ani, ayo. Tok, Jat. Tolongin gua, Tok. Jat. Kaki gua kaku. Sabar, Matt. Berasa ketancep di bumi. Ngapain nih gua ya, Tok? Jat. Sabar, Matt, sabar. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Mbak Wiantinya kemana ya? Kok tadi saya ketok-ketok gak ada jawaban? Kayaknya pergi sama Naapoy kali ya. Nah, tapi aku nggak tahu juga. Coba tanya sama Dewi saja. Mbak Biba emangnya ada keperluan apa sama Wianti? Wianti kebetulan lagi di rumah sakit cek kandungan. Aku sih kayak, Mbak Biba ngerti ndak? Sekarang ini virus COVID-19 semakin merajalela. Mbok wes toh kalau ndak ada kebutuhan yang mendesak banget, ndak usah keluar rumah. Gitu Pak Tur? Bener kata Dewi, kalau nggak perlu apa-apa di rumah saja. Iya Pak De, boleh. Saya juga takut. Tapi saya ada keperluan mendesak sama Mbak Wianti. Ngapa ya? Mbak Biba ndak usah takut, ndak usah panik, ndak usah khawatir. Mbak Biba harus tetap tenang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap menjaga kesehatan dengan cara memperketat protokol kesehatan. Seperti ndak usah kemana-mana kalau ndak ada keperluan mendesak, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sama satu lagi, jangan lupa vaksin. Iya Bule, makasih ya udah diingetin. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Mbak Biba, maskernya dipakai dulu. Sama nanti kalau udah sampai rumah, jangan lupa ganti baju terus cuci tangan. Iya Bule. Saya pulang dulu ya Bule, Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.